Halo sesama rebahan, di video kali ini aku akan mencoba mereview film yang berjudul Shot-Caller yang dibintangi oleh Nicola Coster yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Jacob yang mengharuskan dirinya mendekam di penjara karena dia dianggap bersalah karena mengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan rekannya tewas. Kehidupan keras di penjara mengubah karakter Jacob dan menjadikannya salah satu ketua geng yang paling ditakuti di penjara. Langsung aja ke TKP. Film ini dimulai dari seorang pria bernama Jacob. Jacob adalah seorang kepala keluarga dengan kehidupan yang nyaris sempurna. Mempunyai seorang istri cantik bernama Kate dan seorang anak laki-laki tampan yang bernama Joshua. Jacob sendiri bekerja di sebuah kantor dan kesehariannya diselimuti dengan kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Suatu malam, Jacob mengadakan makan malam bersama istrinya Kate dan seorang temannya bernama Tom. Di perjalanan pulang mereka sempat bergurau ria, sampai Jacob tak sadar bahwa dia menerobos lampu merah. Tak lama kemudian, mobilnya langsung menabrak pengendara lain, hingga membuat Jacob dan Kate harus mengalami luka-luka. Di sisi lain, Tom yang duduk di belakang ternyata mendapatkan luka yang serius, hingga menyebabkan Tom meninggal. Atas kesalahan ini, Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, karena dianggap melanggar lalu lintas dan mengemudi dalam keadaan mabuk, hingga menyebabkan rekannya tewas. Dimulai dari sini semuanya berubah. Jacob yang sedari awal tidak pernah menginjakkan kaki di penjara, merasa sangat ketakutan di dalam penjara. Sesampainya di penjara, Jacob melihat seorang pria kulit hitam yang terlihat lemah berjalan memasuki kamar bersamanya. Dan ketika berjalan ke arah kasurnya, Jacob sempat ditawari menjadi anggota geng oleh beberapa tahanan lain. Malam harinya, Jacob melihat orang yang berkulit hitam itu disiksa dan digarap oleh sesama tahanan lain. Jacob pun hanya bisa diam dan berpura-pura tidur. Jacob hanya berpikiran dirinya harus kuat dan mempunyai kawanan agar bisa bertahan di dalam penjara, dan agar tidak mendapatkan perlakuan yang serupa dengan pria kulit hitam itu. Keesokan harinya, saat akan pergi ke lapangan, dirinya memutuskan berkelahi dengan tahanan lain. Akibatnya, Jacob harus mendekam di sel isolasi selama 30 hari. Setelah keluar dari sel isolasi, Jacob ditawari shotgun untuk bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Bottle. Bottle mengatakan Jacob tidak bisa langsung bergabung dengan geng. Dia harus menunjukkan keberanian dan kesetiaannya. Jacob diberi tugas pertamanya, dia harus mengirimkan heroin kepada tahanan lain, dengan memasukkan heroin itu ke dalam lubang bagian belakang Jacob. Tak sampai di situ, untuk menunjukkan kekuatannya, dia harus membunuh salah satu tahanan saat sel baru dibuka. Selanjutnya, Jacob diberitahu shotgun bahwa ada seorang yang berpengaruh di dalam penjara tersebut. Orang itu bernama Herman. Di saat itu, geng dari Bottle dan orang yang bernama Herman ini berencana membunuh geng orang yang berkulit hitam. Setelah semuanya siap dengan senjatanya yang diam-diam telah disembunyikan, mereka semua pun bergerak, dan pertempuran tak terelakkan. Di sini Jacob sendiri berhasil unjuk gigi dan berhasil menolong Herman dari penusukan. Herman pun menaruh respek dan hormat kepada Jacob yang menolongnya. Setelah para penjaga berhasil meredakan semua perkelahian yang terjadi di penjara, Jacob mendapatkan hukuman tambahan dan dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi. Di penjara itu, Jacob diberitahu bahwa ada orang yang paling berkuasa, yang merupakan bos dari Herman dan Bottle, berada di sel paling ujung. Namanya adalah The Beast. Appreciate it. 100 yards to my 6. Last 9 years. Di penjara barunya, Jacob mencoba menarik perhatian The Beast dan mencoba mendapatkan kepercayaannya. Di pagi hari, Jacob mempunyai kesempatan itu. Dia menyerang tahanan lain dengan tangan yang masih terborgol. Jacob pun mendapatkan perhatian dari The Beast dan mengajak Jacob untuk menjadi bagian dari keluarganya. Know who I am? Yes. Welcome to the family, brother.
Selang beberapa tahun, Jacob mendapatkan kebebasan bersyaratnya karena sudah melewati 85% masa tahanannya. Namun, Jacob malah diberi tugas oleh The Beast untuk mengurus bisnisnya di luar. Jacob sendiri sempat menolak karena sebentar lagi dia akan bebas dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Think of your family in this decision. Excuse me. Tetapi The Beast malah mengancam Jacob, jika tidak mau menerimanya, keluarga Jacob akan dalam keadaan bahaya. Jacob pun terpaksa menerima tawaran itu. Saat sudah keluar dari penjara, Jacob dijemput oleh Shotgun dan Howie. Jacob pun diantar ke sebuah rumah, yang ternyata rumah itu sedang mengadakan pesta. Jacob disambut layaknya pangeran, semua keperluannya disediakan termasuk wanita penghibur. Namun dia sendiri menolaknya. Setelah akan pergi, seseorang memberondong rumah itu dengan senjata, hingga menewaskan seorang wanita. Everything okay? Jacob sendiri yang diincar oleh sang penembak berhasil selamat. Sialnya penembak itu berhasil kabur. Jacob pun mengajak Howie untuk menemaninya menemui Herman untuk memperjelas tugas yang diberi The Beast kepadanya. Di sini kita tahu bahwa tugas yang diberi The Beast adalah perdagangan senjata. Dan yang memiliki lokasi senjatanya adalah Howie yang merupakan mantan militer Amerika. Whole cache of AKs and blocks are down. No, there was 1100. Selanjutnya Jacob menemui istrinya yakni Kate. Jacob menyuruhnya untuk menceraikannya dan mencari pengganti yang lebih baik darinya. Tak lupa Jacob memberi uang untuk diberikan kepada anaknya, tetapi Kate menolak karena uang itu dirasa tak mempunyai asal-usul yang baik. Kalau di Indonesia dijuluki uang haram. Setelah Kate pergi, Jacob dan Howie menemui Shotgun ke sebuah bar untuk merencanakan bisnis jual beli senjatanya. Seusai itu, Jacob mencoba membuntuti Shotgun karena dia merasa Shotgun menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahuinya. Benar saja, Shotgun menemui dua orang polisi untuk sebuah informasi. Ternyata Shotgun sendiri adalah informan dari polisi. Esok paginya tanpa diduga Jacob, Kate datang ke motelnya bersama dengan anaknya, yakni Joshua. Kate meminta agar Jacob berbincang dengan Joshua agar bisa meyakinkan Jacob agar kembali kepada keluarganya. Tetapi Jacob menolak. Dia bersikeras bahwa cara melindungi keluarganya adalah dengan pergi sejauh-jauhnya dari keluarganya agar tetap aman. You wanna help me? Yeah, I do. Then stay away. Setelah Kate dan Joshua pergi, Jacob sempat bersedih. Tak lama dia melihat keluar jendela dan melihat ada polisi yang sedang mengawasi dirinya. Lalu Jacob berpikir untuk mengelabui polisi tersebut. Jacob harus pergi melalui jendela belakang rumahnya dan meninggalkan mobilnya di sana, agar polisi itu mengira bahwa Jacob masih berada di dalam motelnya. Jacob pun pergi menuju rumah Shotgun dan membunuhnya karena dia merasa Shotgun telah mengkhianatinya. Shotgun pun juga mengaku bahwa dirinya dan Herman yang berusaha membunuhnya di tempat pesta yang terjadi sebelumnya. Jacob kemudian mengambil handphone Shotgun dan mengirimkan alamat dan tempat jual beli senjata yang akan dilakukannya. Jacob pun kembali ke rekan-rekannya yang telah siap melakukan jual beli senjata. Setelah mengecek keadaan truk dan senjatanya, Jacob pun siap berangkat. Di perjalanan ke TKP, Jacob menodongkan senjata kepada Howie yang sedang menyetir. Jacob mengatakan bahwa Howie berbohong tentang jumlah senjata yang akan dijualnya. Jacob pun menanyakan tempat sisa dari senjata yang dijualnya. Kemudian menyuruh Howie lompat dari mobil. Jacob juga mengatakan jangan pernah kembali ke tempat ini dan mendaftarlah lagi ke marinir. Perbaikilah hidupmu. Howie pun akhirnya lompat. Sesampainya di sana, Jacob melakukan perdagangan senjata dan pembeli juga telah sampai. Herman yang telah berada di sana merasa aneh karena Shotgun tidak ikut. Jacob pun berkata bahwa dia telah melenyapkan Shotgun yang berusaha membunuhnya. Jacob dan Herman kemudian bersepakat
menyelesaikan jual beli senjata dan membagi sisa hasil penjualan. Setelah truk kedua sampai, tak lama polisi datang menyergap dan membunuh semua yang di sana. Herman dan Jacob pun hanya bisa merunduk. Herman juga mencurigai bahwa Jacob telah membocorkan lokasi transaksi kepada polisi. Akhirnya mereka berdua pun tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Dikarenakan Jacob telah melakukan bisnis ilegal dan juga dirinya masih dalam keadaan bebas bersyarat, dia pun dihukum penjara seumur hidup. Jacob ditempatkan di penjara ketat, tempat penjara The Beast berada. The Beast yang tahu Jacob berkhianat mengancam akan membunuhnya, beserta istri dan anaknya. Mendengar perkataan The Beast, Jacob pun marah dan mengeluarkan kunci yang dibuatnya dari peralatan yang disiapkan sewaktu di luar penjara untuk membuka borgolnya. Penjaga penjara yang ternyata adalah anak buah dari The Beast membuka pintu sel tahanan dari Jacob agar The Beast bisa membunuhnya. Tetapi Jacob yang telah melepaskan ikatan borgolnya kemudian mengeluarkan silet yang disimpan di mulutnya, kemudian mengancam penjaga tersebut dan mengunci ke dalam sel tahanan miliknya. Setelah itu Jacob kemudian membuka pintu sel The Beast dan mereka berdua pun bertarung di sana. Sampai Jacob pun berhasil menggorok leher The Beast dengan silet yang dibawanya tadi. The Beast pun mati. Setelah itu Jacob mengatakan kepada penjaga bahwa dia yang akan berkuasa menggantikan peran The Beast. I can guarantee these terms is I'm running the show now. Jacob juga berkata bahwa dia harus bersaksi bahwa The Beast lah yang memulai perkelahian terlebih dahulu, sedangkan Jacob hanya berusaha melindungi diri. Setelah semua itu, Jacob kemudian memberitahu polisi yang menangani kasusnya tentang keberadaan lokasi sisa senjata yang dijualnya. Polisi itu hanya bisa heran mengetahui bahwa Jacob tidak seperti penguasa geng yang lain yang haus akan kekuasaan. Jacob berbeda. Mail money. Di akhir film ditunjukkan bahwa istri dan anaknya menjalani hidup di luar dengan bahagia dan dalam keadaan aman. Dan film pun usai. Your son Josh. Gimana menurut kalian Sam, pengorbanan dari si Jacob untuk keluarganya? Komen ya.